Selamat pagi atau siang atau sore atau malam Bang Gonco. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan Anda sebagai role model kepala bagian diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi action plan atas solusi permasalahan masing-masing divisi. Yaitu divisinya ada kepala bagian produksi, kepala bagian distribusi, kepala bagian finance dan accounting, dan kepala bagian HRD. Saya, Davis Arianto, selaku kepala bagian produksi, Haidar sebagai kabak distribusi, Jerry sebagai kabak finance accounting, dan Joshua sebagai kepala bagian HRD. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja saya mulai dengan kepala bagian saya, yaitu kepala bagian produksi. Pertama-tama, saya akan mengidentifikasikan apa saja tugas atau job description dari kepala bagian atau kabak produksi. Lalu, langsung aja mulai. Pertama, tugas dari kabak produksi adalah bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi. Artinya, seorang kabak produksi bertugas untuk memantau dan memberikan arahan terhadap karyawan-karyawannya dari awal produksi sampai kepada tahap akhir produksi. Dalam konteks soal ini, tugas kabak produksi adalah memantau proses produksi baju dari pengambilan bahan baku sampai ke barang jadi, sampai baju dan sebagainya. Jadi kalau dalam perusahaan fashion ini, di dalam produksinya adalah mulai dari beli seperti bahan baku tekstil atau alat-alat jahit dan sebagainya, lalu habis itu memproduksi barang sampai bahan baku tersebut jadi kepada barang jadi. Kedua, kepala bagian produksi mempunyai tugas untuk menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Artinya, kepala bagian produksi mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi para karyawan untuk membuat barang sesuai dengan SOP, Standard of Procedure. Dalam konteks hal ini, kepala bagian produksi ini harus memperhatikan para pekerjanya agar mereka bisa membuat pakaian yang sesuai dengan standar oleh perusahaan. Contohnya seperti kalau misalkan kita mau di dalam perusahaan fashion ini, misalkan kita bikin baju gitu ya. Dalam bikin baju ini pasti kan nggak mungkin baju satu dengan baju yang lain tuh kualitasnya beda-beda, kan bisa aja diprotes oleh perusahaan, klien atau customer. Nah, karena itu seorang kepala bagian produksi itu harus memastikan semua karyawannya bisa memenuhi standar produksi. Jadi tidak ada yang berbeda-beda. Ketiga, bertanggung jawab atas perawatan mesin-mesin produksi. Kepala bagian produksi mempunyai tugas untuk memperhatikan kesehatan dan kelayakan mesin agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Dalam konteks soal, kepala bagian produksi ini bertugas untuk memperhatikan mesin-mesin jahit para karyawan. Sebenarnya bukan mesin jahit aja, tapi dalam yang saya lihat itu yang pertama itu adalah mesin jahit, karena kan ini perusahaan fashion ya, benar kan? Karena itu mesin jahit tuh harus diperhatikan mana yang masih layak pakai, mana yang rusak. Itu tuh harus diperhatikan dengan seksama supaya nggak ada tuh yang namanya kecelakaan kerja. Kan kecelakaan kerja tidak mau nanti akan dibahas di dalam masalah juga yang ada. Lalu keempat, membuat laporan berkala mengenai mekanisme dan hasil produksi secara berkala. Kabak produksi bertugas untuk memberikan laporan akan hasil produksi yang terjadi di lapangan. Jika dalam konteks soal, kepala bagian produksi bertugas untuk memberikan laporan produksi perusahaan fashion. Contohnya, seperti laporan hasil berapa banyak barang yang sudah diproduksi, kendala apa aja yang terjadi saat produksi, lalu apakah produksi udah mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi kepala bagian produksi ini harus membuat laporan di akhir produksi, yaitu laporan berapa saja barang yang terpakai, barang apa saja yang sudah jadi, barang apa saja yang
rusak ataupun yang tidak layak pakai. Jadi laporan ini berguna untuk strategi marketing nanti, di bagian strategi marketing nanti untuk melihat peluang masa depan juga. Jadi si kepala bagian produksi ini harus bikin laporannya dulu, karena kalau nggak ada laporan ya bisa terjadi fraud. Oke. Lalu kelima, dapat berkoordinasi dengan bagian lain yang berkaitan dengan keberlangsungan produksi. Nah, seorang kepala bagian produksi harus bisa berkoordinasi dengan kepala bagian lainnya untuk menghindari masalah-masalah. Jadi seorang kepala bagian produksi ini nggak serta-merta tuh kerja sendiri, tapi dia tuh harus komunikasi. Pertama, ada dua tipe komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan semua karyawannya. Misalkan ada karyawan yang membeli bahan, itu harus dikomunikasikan juga. Lalu ada juga yang menjahit juga harus dikomunikasikan, yang pengen jahitannya gimana, apa yang kurang. Lalu yang ketiga, dengan seperti touch up di akhir gitu, kontrol maksud saya, yaitu itu juga harus dikomunikasikan. Lalu yang kedua, komunikasi dengan divisi lain, yaitu untuk tidak terjadi adalah miskom dengan kepala bagian lain, produksi dengan lainnya. Kepala bagian itu sebenarnya harus berkoordinasi dengan kepala bagian lainnya. Lalu juga dengan atasan, karena atasan adalah hal orang yang bisa bertanggung jawab untuk memberikan keputusan. Karena itu seorang kepala bagian juga harus bisa untuk berkoordinasi dengan atasan langsung. Oke, setelah kita melihat beberapa masalah, kita setelah melihat tugas-tugas dari kepala bagian produksi, sekarang saya akan mengidentifikasikan masalah-masalah apa yang terjadi di perusahaan F-Fashion dari soal yang sudah dihitung. Nah, dalam perusahaan ini, penjahit merupakan salah satu fokus utama, tentu dong. Kenapa? Karena penjahit itu ya yang menjadi kayak semacam jantung dari perusahaan itu, karena mereka yang menghasilkan produk. Nah, karena itu mereka orang yang sangat penting dalam perusahaan. Lalu langsung aja masuk ke masalah yang pertama. Masalah yang pertama yang bisa saya identifikasikan adalah kualitas jahitan. Setiap penjahit di dalam perusahaan mempunyai skill yang berbeda-beda. Ada yang sudah expert dan ada juga yang masih menjadi newbie atau masih baru dalam perusahaan. Perbedaan skill inilah yang menjadi salah satu masalah dalam perusahaan ini. Karena jika kualitas yang dihasilkan setiap orang berbeda-beda, maka customer pasti tidak akan merasa puas dan juga brand tersebut akan tercap sebagai brand yang semacam labil. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena jika kualitas yang dihasilkan berbeda-beda, itu bakal terjadi interest di market gitu loh. Jadi kayak semua penjahit itu kalau tidak punya skill yang beda-beda dan hasil outputnya itu beda, maka itu hasil ujungnya itu pasti beda. Terus itu nanti malah terjadi kekacauan di pasar. Karena itu dalam perusahaan perlu adanya SOP, Standard of Procedure. SOP ini membuat penyamarataan antara satu penjahit dengan penjahit lainnya. Makanya itu perlu ada pelatihan yang konsisten kepada penjahit-penjahit yang kualitas jahitannya masih tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Nah, itu akan dibahas di solusi. Lalu langsung masuk ke masalah kedua. Masalah yang kedua adalah kecelakaan kerja yang masih sering terjadi. Walaupun kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan ringan dan kecelakaan sedang, tetapi kecelakaan yang dibiarkan terus-menerus akan membuat kecelakaan yang lebih besar. Kecelakaan di tempat kerja biasanya terjadi karena mungkin ya karena mesin jahit yang bermasalah ataupun mesin yang tak layak pakai. Itu tuh akan jadi masalah jika itu dibiarkan. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, mungkin kalau satu atau dua orang saja itu nggak bakal terlalu kelihatan atau berpengaruh, dan mungkin juga belum ada yang protes. Tetapi kalau udah makin banyak orang yang mesin jahitnya rusak, terus itu terjadi kecelakaan terus-menerus, itu tuh lama-lama bakal karyawannya tuh bakal gak puas, dan kita tuh sebenarnya
sebagai kepala bagian harus ngambil keputusan untuk beri kepada atasan bahwa mesin jahit itu harus diganti gitu. Itu nanti juga bakal dijelaskan di solusi. Lalu yang ketiga, kurangnya koordinasi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sekali lagi, komunikasi dan koordinasi itu adalah hal yang paling krusial. Kenapa? Kalau kita nggak bisa komunikasi satu bagian dengan bagian lainnya, itu tuh bakal ada jadi misunderstanding dan outputnya tuh nggak bakal jadi fraud. Karena itu komunikasi itu hal yang penting banget antara bagian. Misalkan antar bagian bahan baku yang beli bahan baku dengan bagian yang jahit, itu tuh harus ada komunikasi antara dua arah. Lalu juga dengan kontrol dari penjahit ke kontrol itu juga harus dikomunikasikan. Selain itu, sebagai kepala bagian juga harus komunikasi dengan atasan dan juga kepala bagian lainnya supaya atasan bisa tahu apa masalah yang ada di bawah. Jadi yang bawah kasih tahu ke yang tengah, ya kepala bagian ini kasih tahu ke manajemen, direktur. Nah, begitu. Nah, karena sudah masalah, sekarang saya akan memberikan solusi dari masalah-masalah ini. Saya akan mencoba memberikan solusi dan action plan untuk kedepannya. Pertama, untuk masalah skill penjahit yang berbeda-beda, saya sebagai kepala bagian produksi akan tetap terus melakukan konseling kepada karyawan, konseling dan pelatihan. Nah, action plan-nya apa? Saya akan mengadakan kelas menjahit untuk melatih para penjahit-penjahit. Sebentar. Penjahit. Saya akan mengadakan kelas menjahit untuk melatih para penjahit-penjahit pemula yang masih belum bisa mengikuti standar SOP, dan itu akan menjadi benefit untuk mereka karena mendapatkan soft skill baru. Lalu, saya akan membuat program pelatihan rutin kepada penjahit yang masa kerjanya di bawah 1 tahun, itu harus melakukan pelatihan rutin agar mereka bisa bekerja dengan mengikuti standard of procedure atau SOP yang ada. Jadi, jika ada karyawan atau penjahit yang baru yang masuk ke dalam pabrik, mereka harus mengikuti pelatihan wajib selama 1 tahun sebelum mereka bisa terjun ke lapangan, supaya mereka bisa skill basic yang sama. Nah, mungkin nggak 1 tahun ini maksudnya bukan tidak dilepas ke dalam pekerjaan, tapi mereka diberikan kayak briefing singkat atau pelatihan singkat selama seperti 1-3 bulan. Lalu mereka masih bakal tetap diwaspadai, dikontrol langsung oleh kayak semacam seniornya, supaya mereka tuh nggak salah-salah ataupun ada semacam perbedaan. Lalu yang kedua, untuk masalah kecelakaan kerja, pertama saya akan identifikasi dulu nih kecelakaan apa yang sering terjadi. Setelah saya bisa identifikasi kecelakaan yang terjadi, saya akan memberikan beberapa nasihat dan perbaikan agar kecelakaan ini tidak terjadi lagi. Jika yang bermasalah adalah mesin, saya akan memperhatikan mesin-mesin mana aja yang nggak layak pakai dan ganti dengan mesin-mesin yang baru. Walaupun begitu, pasti tetap aja ada kecelakaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Namanya kecelakaan itu pasti unexpected. Karena itu, untuk mengurangi rasa cemas karyawan, saya akan memberikan jaminan asuransi untuk karyawan agar karyawan dapat bekerja tanpa takut cemas. Nggak cemas gitu kerja, terus habis itu kalau misalkan terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, mereka tuh bingung mau bayar pakai apa. Makanya dari itu perusahaan saya sebagai kepala bagian produksi harus memberikan jaminan asuransi kerja untuk mereka. Jadi di saat mereka kerja terus mereka amit-amit kecelakaan, mereka tuh nggak bingung, tapi mereka bisa dibayar oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan koordinasi antara bagian produksi, saya akan membuat rapat rutin setiap minggu. Rapat rutin setiap minggu ini, jadi kayak divisi-divisi produksi yang saya sudah bilang, bahwa setiap divisi itu harus saling berkomunikasi. Maka dari itu perlu ada rapat rutin. Mungkin 1 minggu sekali, bahwa setiap bagian, misalkan ada yang dari penjahit, terus habis itu dari kontrol, dari yang beli bahan baku, itu semuanya dirapatin apa yang menjadi masalah, coba kita selesaiin, terus apa plan untuk kedepannya. Nah, koordinasi selain itu, koordinasi juga rapat kepada atasan udah pasti, dan juga kepala bagian lainnya supaya tidak ada terjadi misunderstanding. Nah, itu
hal itu semua, solusi itu dan action plan itu yang menjadi solusi saya supaya tidak terjadi kekacauan saat produksi. Sekian dari kepala bagian produksi saya sebagai ini, dan akan dilanjutkan oleh Haidar. Terima kasih. Selamat sore Pak Ponco, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Haidar Ibrahim dengan NIM 75210070. Saya sebagai Kepala Bagian Distribusi akan menjelaskan tugas-tugas saya dan masalah-masalah yang saya hadapi sebagai Ketua Bagian Distribusi. Oke, baik, langsung saja Pak, kita bahas. Pertama, tugas saya sebagai Ketua Bagian Distribusi adalah saya bertanggung jawab atas penjualan produk perusahaan dan pemasarannya, bahkan mungkin juga sampai ke pengirimannya. Untuk pertama kali hal yang saya lakukan adalah membagi dua penjualan. Pertama, jadi saya akan membagi dua tim ya. Pertama ke konvensional atau offline, yang kedua itu yang online. Pertama yang konvensional dulu akan saya jelaskan. Konvensional itu, jadi tim sales kami yang di konvensional itu akan terjun langsung ke jalanan. Jadi akan menawarkan ke retailer-retailer kecil maupun besar. Yang kedua adalah tim sales online. Di tim sales online kami menggunakan sosial media, marketplace, mungkin bahkan ke online advertising yang ada iklan-iklan di website. Dan tim sales kami pun bekerja dengan alat komunikasi seperti HP dan laptop. Untuk selanjutnya, tim sales kami memiliki 60 karyawan dan akan dibagi dua. Tim online dan tim offline. Mereka akan digaji berdasarkan intensif. Misalkan jika pencapaian targetnya di bawah 50%, maka intensif gaji yang didapatkan pun 50%. Dan jika target tercapai maka atau lebih mungkin, maka akan mendapatkan 100% intensif. Itu menurut saya kurang efektif. Karena apa? Karena dengan sistem pembagian gaji tersebut pun orang merasa tertekan karena dia harus melakukan sesuatu atau apapun, karena terpaksa, mungkin bahkan jadi buru-buru, panik, capek dan lain-lain. Jadi dan juga mungkin ada rasa iri ya, yang akan menjadi sebuah masalah bagian distribusi saat ini, yaitu pembagian gaji timbul masalah, yaitu kesenjangan sosial divisi dan divisi yang lainnya. Kok bisa gitu? Karena karena dengan divisi yang lain ya, yang gajinya pokok ini, itu tuh merasa tim sales tuh merasa kayak yang lain enak banget ya, gajinya pokok, mereka nyampe target dapat gaji segitu, nggak nyampe dapat gaji segitu kan. Ini mereka tuh kayak merasa iri gitu, Pak. Kok bisa iri ya? Soalnya itu mungkin yang produksi, akuntannya ya kan. Jadi mereka udah memiliki gaji pokok, kalau mereka dapat lebih ya mungkin dapat lebih juga, atau nggak nyampe target mungkin dapat punishment. Nah, sedangkan kan orang-orang yang bekerja di perusahaan itu pasti menginginkan feedback ya Pak, feedback dari perusahaan, mungkin feedback upah, jabatan, atau bahkan ilmu. Jadi
orang tuh baru merasakan puasnya bekerja itu apa setelah yang dia dapatkan dari perusahaan itu. Solusi dari saya adalah memberikan gaji pokok dan memberikan reward jika mencapai target ataupun melebihinya. Kalau nggak nyampe target, misalkan jauh nih, masih jauh, ya deh kita bahas yang deket dulu deh. Kalau misalkan targetnya udah deket, masih dekat, maka dia akan mungkin diberi kena teguran, semangat, atau yang lain. Kalau misalnya agak jauh, mungkin diberi teguran, potong gaji, diberi semangat lagi, dan lain-lain. Kalau misalkan yang benar-benar jauh dan masih konsisten dengan kejauhannya, itu perlu dicari tahu lagi lebih dalam lagi. Kalau emang semisalnya dia nggak bisa promosi, emang nggak jago promosi atau bingung atau apa, mungkin kita akan memberikan sebuah training lagi, sebuah pembelajaran lagi untuk dia. Kalau emang benar-benar dia itu malas atau tidak mau bekerja, maka mohon maaf akan saya dikeluarkan. Terus dengan sistem ini pun saya merasa karyawan itu akan lebih bersemangat lagi. Kenapa? Karena dengan adanya sistem seperti ini ya, mereka sudah mendapatkan gaji pokok. Mereka akan mendapatkan bonus jika melebihi target dan mendapatkan punishment jika kurang atau jauh dari target. Oleh karena itu, orang akan lebih bersemangat lagi dalam mencapai target atau melebihinya, dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terkena punishment. Dan dari situ pun mereka pasti berpikirnya ke arah situ, bukan ke intensif mereka. Kalau misalnya intensif kan, kalau dia nggak dapet sama sekali, dia udah capek-capek jauh dan lain-lain, tapi nggak dapet sama sekali kan, nggak dapet gaji juga. Intensifnya sedikit, malah mungkin nggak nutup dengan pengeluaran dia. Nah, dengan adanya gaji pokok itu mungkin bisa mempermudah dia dengan kayak ya, gaji dia sudah mulai cukup walaupun dia udah jauh-jauh, terus ternyata nggak dapet kan, ya itu emang hal yang wajar ya Pak. Kecuali kalau emang dia males, itu emang ya sudahlah gitu. Terus di sisi lain soal gaji ya, saya juga ingin membuat tim sales menjadi merasa aman dan nyaman. Karena apa? Karena sales itu kan juga salah satu hal yang fatal ya di perusahaan, karena kita bagian pemasaran, distribusi, bahkan mungkin pengiriman. Jadi kita akan membuat tim sales itu menjadi merasa aman dan nyaman. Aman karena dengan apa? Aman dengan memberikan asuransi jiwa. Amit-amit semisalnya yang tim konvensional lagi turun tangan ke jalanan gitu, tiba-tiba amit-amit nauzubillah jatuh atau kecelakaan kan, nah itu akan diberikan asuransi kepada tim sales tersebut berupa penanganannya dan lain-lainnya. Terus untuk yang tim online gimana? Yang tim online, jadi kan mereka itu hampir 24 jam, mungkin 18 jam itu di depan komputer kan. Nah, walaupun di depan komputer kan pasti capek, lemas dan lain-lain. Apalagi kadang-kadang menghadapi orang yang online itu lebih berat dibanding yang ketemu langsung. Otomatis mereka akan capek, letih, bahkan kalau emang sudah terlalu capek akan jadi sakit. Nah, pas mereka sakit itu, mereka tidak perlu khawatir lagi mengeluarkan biaya, karena biayanya ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk membuat tim sales nyaman. Kenapa? Karena dengan memberi kenyamanan itu akan membuat mereka kerja tuh lebih santai, lebih bukan santai juga, tapi lebih
lebih merasa happy, karena dengan pekerjaan yang happy itu kita bekerja dengan yang senang, otomatis hasilnya kan juga akan bagus. Oleh karena itu kita untuk tim yang online ya, kita akan memberikan ruangan khusus, terus nyaman dan rileks, karena mereka akan di meja komputer terus kan HP. Nah, mereka jadi akan diberikan ruangan khusus untuk mereka sendiri. Terus untuk yang konvensional gimana? Yang konvensional untuk mempermudahkannya mereka bekerja, jadi kita akan mencari sebuah retailer yang terdekat dari rumah sales tersebut. Misalnya rumah sales di Jakarta Utara, otomatis kita akan memberikan mereka atau menyuruh mereka mencari retailer di daerah Jakarta Utara dulu. Kalau semisalnya mereka berbohong, terus mereka sosok nyari padahal nggak nyari, gimana? Dengan itu kita menyuruh mereka atau mengantisipasi mereka untuk memberikan bukti nyata. Bukti nyata seperti apa? Foto, video, dan lain-lain. Agar apa yang mereka lakukan pun juga masih terawasi oleh perusahaan. Terus bagaimana kalau misalkan mereka ke kantor? Otomatis sama aja bohong dong. Nggak. Jadi dari kantor itu akan diberi jemputan di satu daerah untuk menjemput orang karyawan-karyawan lain. Misalnya nih ada titik jemputan di Sunter. Nah, titik jemput yang di Sunter itu akan mencakup semua karyawan-karyawan di Sunter juga. Otomatis kalau ada jemputan kayak gitu, hal yang dikeluarin karyawan tuh jadi dikit atau minimal ya, karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang bensin, bahkan tenaga mereka sendiri. Mungkin itu yang dari aman nyaman. Selanjutnya saya akan melakukan pengembangan ya dalam hal promosi. Jadi setelah melakukan aman, nyaman, masa saya nggak melakukan hal pengembangan? Nah, hal pengembangan yang saya lakukan di online marketing adalah menggunakan influencer yang memiliki pengaruh banyak di dalam bidang fashion. Sekarang banyak banget influencer yang sudah meroket dan mereka memiliki pasar mereka sendiri, bidang mereka sendiri. Nah, karena kita di sini adalah bidang fashion, maka influencer yang kita tuju adalah influencer yang fokus dalam fashion, habis itu streetwear mungkin yang mungkin lagi hype atau apa, itu bisa kita tuju, karena dengan seperti itu kita bisa mendapatkan pasar yang lebih pas lagi, karena pasti yang follow itu juga karena yang fashionnya kan. Terus setelah kita menggunakan influencer, kita juga akan membuat website. Kenapa buat website? Kan ada toko, ada marketplace, ada Facebook dan online advertising yang lainnya. Karena menurut saya dengan website sendiri memiliki kelas tersendiri. Dengan website kita bisa menumbuhkan rasa percaya lebih kepada customer, dan website lagi pun juga lebih memudahkan customer dalam memilih barang, check out dan lain-lain. Tapi kan banyak juga yang takut beli di website, masih banyak penipuan di website. Tenang aja, kita tetap buka yang di marketplace. Habis itu kan dari sisi tim online ya. Terus yang konvensional gimana? Kalau yang konvensional, kita pengembangannya kita akan mencakup semua pulau Jawa, bahkan mungkin luar Jawa. Tapi kan nanti jauh dong gini-gininya. Oh enggak. Jadi kita akan memulai mengontak retailer dari luar Jawa ataupun pulau Jawa. Jika mereka oke dan lain-lain, maka sales kita ini akan mendatangi retailer tersebut untuk menumbuhkan rasa percaya, habis itu memudahkan komunikasi dan lain-lain. Karena
dengan tim sales datang tersebut, kan otomatis retailer tuh kayak merasa hebat, langsung datang loh salesnya. Jadi saya kalau mau nanya juga lebih gampang, saya mau ini juga lebih mudah, kita mau deal-dealan juga oke. Itu mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri dan terima kasih banyak. Selamat siang Bapak Ponco. Perkenalkan, nama saya Jerry Andrean dengan nomor NIM 78210064. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan jawaban terhadap soal pertanyaan mengenai Anda sebagai role model kepala bagian diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi action plan atas solusi permasalahan masing-masing divisi. Pada soal cerita di sini ada 4 kepala bagian. Yang pertama kepala bagian produksi, kedua kepala bagian distribusi, yang ketiga kepala bagian finance dan accounting, yang keempat kepala bagian HRD. Saya Jerry Andrean sebagai kepala bagian finance dan accounting akan memberikan dan menjelaskan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada soal cerita di sini. Tanpa berlama-lama lagi, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab kepala bagian finance dan accounting. Yang pertama, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kepala bagian finance dan accounting adalah mengenai laporan keuangan. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Yang kedua, mengkoordinasi dan mengontrol pelaporan dan pembayaran pajak. Mengkoordinasi dan mengontrol perencanaan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengontrol arus kas. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol arus kas perusahaan atau biasanya disebut cash flow, terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional dan kesehatan kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat, mengkoordinasi dan mengontrol anggaran perusahaan. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima, mengkoordinasi dan mengontrol prosedur keuangan dan akuntansi. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur, serta mengurangi resiko keuangan. Yang keenam, mengkoordinasi dan mengontrol analisa keuangan. Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis.
baik untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional, maupun kondisi keuangan lainnya. Yang ketujuh, merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan perusahaan. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sekian itulah penjelasan singkat mengenai tugas dan tanggung jawab dari divisi Finance dan Accounting. Sekarang saya akan membahas permasalahan yang ada di perusahaan soal cerita ini. Permasalahan ini ada pada bidang saya, yaitu Kepala Bagian Divisi Finance dan Accounting. Permasalahan perusahaan Efficient ini sudah 10 tahun berdiri, sehingga ada beberapa karyawan yang sudah memiliki masa kerja 10 tahun, termasuk karyawan di divisi ini. Sebanyak 5 karyawan senior dengan masa kerja 10 tahun merasa bahwa posisinya tidak ada perubahan karena masih berada pada posisi staf biasa. Hal ini karena kurangnya transparansi perencanaan karir di Efficient. Namun, hal ini tentunya tidak menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagian HRD, melainkan Kepala Bagian Finance dan Accounting juga harus memiliki peran dalam perencanaan karir. Itulah permasalahan yang ada pada perusahaan Efficient dalam bidang Kepala Bagian Divisi Finance dan Accounting. Sekarang saya akan menjawab dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, Kepala Bagian Finance dan Accounting tidak bisa hanya berdiam diri, namun juga harus ikut berpikir dan memberikan kontribusi untuk dapat mengurai permasalahan keresahan yang dialami oleh para karyawan di bawahnya. Karena mungkin bisa saja berakibat kepada para pegawai memilih untuk resign dan berpindah ke perusahaan lain yang lebih prospektif. Padahal kinerja mereka bagus dan skill yang mereka miliki sangat dibutuhkan perusahaan. Sehingga salah satu hal yang dapat dipertimbangkan oleh saya selaku Kepala Bagian Finance dan Accounting adalah membantu menyampaikan keinginan karyawannya untuk berkomunikasi dengan atasan untuk dapat memperoleh kenaikan jabatan dengan melihat dan mempertimbangkan berbagai hal. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala Bagian Finance dan Accounting untuk dapat memberikan usulan kenaikan jabatan pegawai yang berada di bawahnya dalam divisi Finance dan Accounting sebagai berikut. Yang pertama ada loyalitas. Loyalitas yang tinggi pada seorang karyawan ternyata memiliki peranan yang penting untuk dinilai, karena menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan promosi. Semakin lama dirinya mampu memberikan kontribusi, maka akan semakin tinggi juga tingkat pengetahuannya. Promosi jabatan yang diberikan kepada karyawan loyal akan membentuk regenerasi karyawan, yang artinya karyawan loyal akan memperoleh jabatan yang lebih tinggi dan akan ada sumber daya manusia baru yang nantinya akan menggantikan dirinya. Pada tahap regenerasi ini akan ada penyegaran agar bisa memberikan angin segar kepada perusahaan
untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, motivasi tinggi. Dalam suatu teamwork atau kerja sama tim, inisiatif sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena bila ada yang kurang mempunyai inisiatif, maka pekerjaan ataupun perkembangan perusahaan nantinya akan terhambat. Selain itu, nantinya juga tidak akan ada berbagai hal ataupun ide baru yang dapat ditingkatkan. Untuk bisa mempunyai inisiatif, maka diperlukan self-motivation pada diri seorang karyawan. Setidaknya, karyawan tersebut mempunyai motivasi untuk dirinya sendiri agar bisa meningkatkan kinerja yang akan berdampak baik untuk perusahaan. Karyawan yang mempunyai motivasi tinggi sangat diperlukan agar pihak perusahaan bisa berkembang menjadi lebih baik lagi di masa depan. Yang ketiga, ada solutif. Ketika ada karyawan yang diberikan promosi jabatan, maka tentunya dirinya akan diberi tanggung jawab dan juga tugas yang lebih besar, sehingga permasalahan yang nantinya akan dihadapi akan lebih kompleks dan lebih rumit. Bila karyawan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan solusi terbaik pada setiap permasalahan yang akan muncul, maka tandanya karyawan tersebut tidak memiliki kompetensi yang baik untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Selain solutif, karyawan juga harus mampu memberikan berbagai ide kreatif dan terbuka dengan saran dari orang lain agar nantinya bisa sama-sama berkembang membawa perusahaan ke arah yang lebih baik lagi. Yang keempat, tingkat pendidikan. Dalam mempromosikan jabatan, umumnya perusahaan juga memberikan suatu syarat tingkat pendidikan khusus. Hal ini nantinya akan berkaitan dengan kompetensi ataupun kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Harapannya adalah agar pemikiran yang dimiliki karyawan tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Ketika mempunyai pemikiran yang lebih baik, maka ketika diberikan tanggung jawab yang banyak, dirinya akan bisa lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kelima, ada komitmen secara profesional. Komitmen ini berhubungan dengan tingkat loyalitas yang sudah kita bahas pada poin pertama. Bila komitmen yang dimiliki karyawan tidak mampu ditampilkan dengan baik, maka pastinya tidak akan bisa atau tidak layak untuk diberikan promosi jabatan. Sama pun halnya dengan karyawan yang sering bolos kerja ataupun tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan. Jika seperti itu, ketika diberikan tanggung jawab yang tinggi, maka dikhawatirkan kedepannya tidak akan mampu memberikan kinerja yang baik. Jadi, komitmen menjadi poin yang sangat penting saat seseorang karyawan yang akan diberikan promosi jabatan. Yang keenam, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik pun sangat diperlukan dan menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi perusahaan ketika ingin diberikan promosi jabatan. Soft skill berbentuk komunikasi ini sangat penting karena tidak semua orang memilikinya dan tidak semua orang bisa melakukannya. Selain komunikasi dengan pihak internal perusahaan, karyawan juga harus mampu melakukan komunikasi yang baik dengan pihak yang berada di luar perusahaan. Yang ketujuh, manajemen yang baik. Kemampuan manajemen yang baik juga menjadi bahan pertimbangan yang paling penting dan utama dari keenam poin yang tadi saya bacakan. Selain harus mampu mengelola performa kerja divisinya, karyawan tersebut juga harus memiliki manajemen diri yang baik. Bila tidak,
tentunya hal tersebut akan berdampak pada performanya ketika bekerja. Apabila para karyawan menjadi bawahan dari kepala bagian finance dan accounting ini memiliki hal-hal yang dapat memenuhi 7 kriteria di atas, menurut saya mereka sangat layak untuk dibantu oleh kepala bagian divisi finance dan accounting untuk berbicara kepada atasan untuk menyampaikan keinginan mereka dalam hal kenaikan jabatan yang sesuai. Sekian, itulah saran, solusi, dan jawaban yang bisa saya berikan selaku saya sebagai kepala bagian divisi finance dan accounting. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ponco Priantono. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yoso Marcelino Shalom dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2021 dengan nomor NIM 79210072. Jadi di sini saya berperan sebagai kepala di bagian divisi HRD di perusahaan yang bernama Efficient. Di sini saya ingin mempresentasikan kepada Bapak nih solusi yang menurut saya sebagai kepala bagian HRD ini solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan Efficient ini. Yang pertama-tama saya ingin memberitahu permasalahannya itu dari berbagai divisi nih, berbagai divisi yang bisa berpotensi lebih buruk lagi kalau nggak cepat ditangani dan harus ditangani dengan baik. Apa aja sih masalahnya? Yaitu penanganan kecelakaan kerja, kompensasi pekerja, pelatihan, pengembangan, perencanaan karir, hingga persepsi negatif direktur tentang pembentukan serikat kerja. Yang dikhawatirkan akan terjadi mogok kerja sebagai puncak dari deadlock semua permasalahan tersebut. Peran saya di Kabak HRD ini sangat diperlukan dalam menjaga hubungan antara perusahaan dan karyawan. Kerjasama yang baik dari semua divisi, baik Kabak produksi, distribusi, Kabak finance, accounting, untuk mendiskusikan permasalahan sesuai dengan kaidah hubungan karyawan agar menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya di sini saya juga ingin menjelaskan dulu apa itu kepala bagian HRD serta tugas saya sebagai HRD di perusahaan ini. Saya sebagai kepala bagian di divisi HRD tentu merupakan suatu unit penting yang cukup penting dalam perusahaan. HRD pun memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurusi semua hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang kiranya itu bisa mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Jadi penting banget nih HRD di perusahaan. Lalu tugas saya dalam berperan di perusahaan Efficient ini yakni perencanaan, perekrutan, orientasi seperti evaluasi kerja karyawan, pengembangan sumber daya manusia, memanage kinerja para karyawan, lalu menentukan gaji karyawan, serta pembinaan hubungan kerja di suatu perusahaan. Maka dari itu, saya sebagai HRD ingin memberikan solusi di permasalahan-permasalahan tersebut. Hubungan kerja antar karyawan maupun atasan menjadi lebih baik itu penting banget biar gak ada lagi yang dinamakan miskomunikasi. Itu salah satunya. Di sini tuh inti masalahnya itu
saya ingin memberikan solusi agar tidak adanya mogok kerja, atau bisa kita sebut ya pencegahan mogok kerja yang disebabkan kurangnya penanganan permasalahan di tiap divisi. Kayak yang tadi saya sebut, kayak kecelakaan kerja, kompensasinya yang kurang, lalu pelatihan dan pengembangannya juga kurang, perencanaan karir hingga persepsi negatif direktur dan pembentukan serikat kerja ini, yang berdampak hubungan kerjasamanya menjadi kurang baik antara si perusahaan dan si karyawan. Lalu adanya miskomunikasi yang gak bagus untuk perusahaan, yang bisa bikin perusahaan ini jadi downgrade. Lalu terhambatnya perkembangan perusahaan. Jadi tujuannya perusahaan yang seharusnya mencapai target di bulan-bulan seterusnya jadi nggak mencapai target karena adanya mogok kerja ini. Bahaya. Jadi mogok kerja ini bahaya banget lah. Saya di sini ingin mengasih solusi. Yang pertama itu pengusaha dan serikat pekerja yang biasanya diwakili, serikat pekerja ini diwakili oleh beberapa orang, harus atau membuat yang dinamakan PKB, perjanjian kerja bersama. Jadi sebelum sebuah perusahaan membentuk suatu organisasi, diperlukannya PKB agar ya tidak terjadi miskomunikasi nih antara si perusahaannya ini sama karyawan. Misalnya ini ada di kedua, perusahaan harus memberikan kompensasi terhadap karyawan sesuai dengan perjanjian kerja bersama yang sudah ditentukan. Nah, apa aja sih kompensasi yang harus diberikan sama perusahaan? Yang pertama, perusahaan itu harus kasih yang namanya proteksi. Itu pertama banget, karena proteksi ini tuh penting banget buat karyawan. Kenapa penting? Karena untuk menghindari atau mengantisipasi jika adanya kecelakaan kerja, pihak perusahaan itu harus bertanggung jawab atas kecelakaan kerja tersebut. Mau dia yang buat sendiri atau enggak, tidak sengaja, apapun alasannya harus tanggung jawab perusahaan. Jadi lebih baik dikasih proteksi yang berbentuk bisa jadi kayak asuransi, mau swasta mau negeri, yang penting ada proteksinya. Sehingga kalau ada proteksi kan jadinya karyawan bisa lebih nyaman dan merasa aman bekerja di suatu perusahaan itu. Lalu yang kedua, kompensasi pekerja. Itu kayak misalnya pemberian gaji, yang seharusnya gaji itu dibayar tanggal 25, malah dibayarnya tanggal 26, tanggal 27. Yang seharusnya gaji per bulannya itu 5 juta, dipotong jadi 4 juta tanpa alasan. Bahkan ada yang gak dibayar. Itu bisa bikin bukan gak dibayar, tapi ditunda-tundanya lama. Itu bisa bikin karyawan jadi mogok kerja, jadi malas kerjanya, kayak gak nyaman lah, kayak ngapain kerja di sini gitu, punya mindset yang kayak gitu. Lalu pelatihan dan pengembangan. Biasanya pelatihan dan pengembangan itu diberikan kayak 6 bulan sekali atau setahun sekali pada saat bagian HRD memberi feedback kepada karyawan-karyawan apa aja yang kurang. Itu perlu banget, karena penilaian terhadap karyawan itu harus ditinjau dengan sangat baik. Jadi kalau karyawan ada yang kurang mengerti, kurang bisa di bagian ini, atau misalnya ada terjadi perubahan yang membutuhkan karyawan harus melakukan pelatihan dan pengembangan lagi, itu biasanya ada di 6 bulan sekali atau setahun sekali setelah feedback. Lalu perencanaan karir. Karyawan butuh banget tuh yang dinamakan perencanaan karirnya ini.
Bisa ini diurus di bagian development. Jadi perencanaan karir ini kan nggak mungkin karyawan dari tahun ke tahun, dari dia muda sampai dia tua di perusahaan itu dia cuma tetap jadi staff aja. Dia juga mau kayak berkembang, dia juga mau naik jabatan. Jadi harus bagus di perencanaan karir di suatu perusahaan. Lalu yang terakhir itu persepsi negatif direktur. Direktur itu nggak boleh berpersepsi negatif kepada serikat pekerja. Kenapa? Karena yang pertama, serikat pekerja sendiri itu udah dibentuk dengan susah payah oleh para pekerja yang ada di suatu perusahaan. Dan serikat pekerja itu juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi kan serikat pekerja itu kan harus mengajukan dulu ke pemerintah, diberikan ke pemerintah juga. Jadi dia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang berisikan tentang serikat-serikat pekerja atau serikat buruh. Oke. Hasil dan outputnya, para karyawan bisa kerja atau bekerja lebih teratur, serta mogok kerja itu nggak bakalan terlaksana, nggak bakalan terjadi kalau susunan atau tatanan-tatanannya itu rapih, terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang tadi saya bilang, perjanjian kerja bersama. Evaluasinya nggak ada lagi tuh yang namanya miskomunikasi atau aksi mogok kerja. Oke, demikian penjelasan presentasi saya selaku kepala bagian HRD untuk memberikan solusi yang tepat guna menyelesaikan permasalahan hubungan sumber daya manusia di perusahaan Efficient ini. Kiranya dengan presentasi ini menjadi jalan keluar atau solusi yang terbaik nih, serta bisa berjalan dengan lancar. Jadi nggak ada lagi tuh miskomunikasi lagi, nggak ada ya namanya miskomunikasi lagi. Dan mogok kerja nolong banget untuk perusahaan, biar perusahaannya itu nggak downgrade atau hancur. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan. Sekian, terima kasih.